Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita masih di Islam itu indah. Dan langsung aja ya jamaah, kita langsung masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Langsung saja jamaah yang ada di rumah, alhamdulillahirrabbilalamin. Pertanyaan pertama aku bacain dari Instagram @bukanvikabiasa. Pasti luar biasa ini pasti. Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya. Biasanya sebuah kecelakaan sering disangkut pautkan dengan adanya hal mistis. Lalu apakah jin atau setan sejenisnya bisa mencelakakan atau bahkan menyebabkan kematian seseorang? Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Ustadz Maulana. Bisakah yang namanya jin atau setan mencelakakan atau menyebabkan kematian orang? Jawabannya kadang iya, bisa tidak. Jawabnya. Kenapa saya katakan bisa ya, bisa tidak? Sosok wanita didatangi suaminya. Dia kaget suaminya. Ini istriku, akan kupukul kau. Karena dia lihat istrinya ada di depan rumah, tidak di dalam rumah. Apa yang di depan rumah? Ketika dia memukul istrinya, apa kata istrinya? Tunggu, sebelum kau memukulku, masuk ke dalam rumah. Ternyata di rumahnya ada ular besar. Nah, jadi apa? Inilah tipu muslihat setan. Sehingga membuat orang itu adu domba lah, apalah, berburuk sangka lah. Jangan-jangan. Coba dibahasakan. Jangan-jangan dia yang sudah melakukan itu. Dia jahat. Awas ya. Gitu ya. Gitu. Itulah tipu muslihatnya. Nah, kalau berbicara, bisa nggak mereka? Tidak bisa sebenarnya. Secara langsung tidak bisa. Tapi harus melalui perantara dan sebagainya. Nah, untuk mengganggu seseorang, mungkin orang lagi nyetir, bisa jadi kecelakaan karena apa? Blank. Blank ya. Atau mungkin blank Nah, ya benar. Ya itu langsung konsentrasi. Konsentrasinya buyar. Ya, konsentrasinya hilang. Konsentrasi. Itu mah terasi, konsentrasi. Konsentrasinya hilang. Ya. Nah, itu. Nah, kalau jin itu kan makhluk gaib. Nah, bisa nggak membahayakan? Nggak mungkin karena dia halus. Sementara kita kasar. Nah, kapan dia jadi kasar, maka kita jadi kasar, maka bisa dibunuh ya. Justru dia bisa dibunuh, bisa dicelakakan. Karena dia merubah posisi halusnya menjadi kasar. Sementara kita adalah inni ja'ilun ardi khalifah. Menjadi khalifah. Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk jawabannya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah. Ustadz Hilman udah 9 kali kaget hari ini aku hitungin. Baik, kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Sekarang dari Instagram @airukmini523. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya. Saya sudah memaafkan orang yang melukai hati saya. Walaupun tidak minta maaf. Tapi Ustadz di hati ini selalu ada benci kalau melihat orang tersebut. Apakah itu termasuk jebakan setan? Syukron Ustadz. Ustadz siap mohon jawabannya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memaafkan orang lain itu bukan untuk mereka sebenarnya, tapi untuk diri kita. Sehingga ketika kita sudah memaafkan orang lain, artinya kita harusnya sudah melegakan diri kita. Jadi kalau belum lega perasaan ini berarti kita belum tulus memaafkan. Belum ikhlas memaafkan, belum tulus memaafkan. Coba dimaafkan lagi, dimaafkan lagi, dimaafkan lagi. Bagaimana Ustadz supaya bisa mudah untuk memaafkan? Lihat dalam Al-Quran. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ambillah maaf itu. Maka memaafkan adalah perintah Allah. Jadi kalau maafin orang tuh bukan untuk membuat dia bahagia. Membuat orang yang salah bahagia. Tapi membuat kita bahagia. Apa yang membuat kita bahagia? Karena kita sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah menjalankan apa yang diperintahkan Allah, yaitu memaafkan orang lain. Maka memaafkan itu pahalanya besar, hadiahnya adalah surga, dan insya Allah kita menjadi orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena bukan hanya melegakan diri, tapi kita merasa bahagia karena kita telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana, Ustadz Hilman, Mas Soni, serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang kita pelajari hari ini dari guru-guru kita, maka kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan engkau pernah mengikuti jebakan syaitan yang sangat terencana. Jangan pernah engkau masuk ke dalam strategi jebakan syaitan yang sangat-sangat terencana. Mereka punya jebakan yang luar biasa karena jebakan itu telah dirancangnya
sejak masih Nabi Adam alaihissalam orang tua kita di surga. Dan sampai sekarang ini jebakan itu masih berlangsung. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara jebakan yang paling berbahaya tadi kita bahas ada yang namanya talbis. Apa itu talbis? Mencampur adukkan kebaikan dan keburukan. Kita mungkin berkata, Ustadz saya pacaran, alhamdulillah pacar saya pakai jilbab. Subhanallah, mungkin pakai jilbab, tapi namanya juga pacaran. Ustadz kami pacaran gak pernah ketemuan kok, long distance kok. Kami saling mengingatkan supaya bisa saling tahajud. Subhanallah, itu namanya talbis iblis. Yakni bagaimana iblis membuat kita melihatnya sebuah kebaikan, tapi ternyata itu adalah keburukan. Hingga iblis nanti di hari kiamat berkata di hadapan kita semua, mengambil mimbar, dan dia pun berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku berlepas diri dari mereka. Aku enggak pernah berkongsi dengan mereka. Ya Allah, aku cuma menggoda mereka. Mereka yang menjalankannya sendiri." Setan itu hanya memberikan jebakan, namun kita yang terkadang masuk ke dalamnya padahal kita sudah tahu ilmunya. Pelajaran yang kita ambil hari ini bukan hanya membuat kita takut. Jangan merasa bahwasanya, oh kalau begitu saya nggak usah berbuat kebaikan. Karena dalam kebaikan pun ada setannya. Tidak, teruslah berbuat baik, latih diri supaya kebaikan itu tetap menjadi kebaikan yang murni. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Baik jamaah yang ada di rumah, sekarang kita akan sama-sama berdoa dan akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Hilman. Silakan Ustadz. Baik, jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, mari kita angkat kedua telapak tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan diaminkan dalam hati masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Amin. Ya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Ya Allahumma la tada' lana dhanban Amin. illa ghafarta Amin. wala hamman illa farajta Amin. wala maridan illa syafaita Amin. wala aiban illa satarta Amin. wala dainan illa qadaita Amin. wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah Amin. illa qadaitaha wa yassartaha. Ya Allah, tidak ada di antara kami yang hari ini punya dosa kecuali Engkau ampuni dosanya ya Allah. Amin. Yang sedang gelisah Engkau tenangkan hatinya ya Allah. Amin. Yang sedang punya masalah Engkau tunjukkan jalan keluarnya ya Allah. Amin. Ya Yang sedang punya kesulitan Engkau mudahkan urusannya ya Allah. Amin. Yang sedang sempit Engkau lapangkan ya Allah. Amin. Yang sedang punya hajat Engkau segerakan ya Allah. Amin. Allahumma inna nas'aluka Amin, ya ilman Allah. nafi'an Amin. wa rizqan wasi'an halalan Amin, ya thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin, ya Rabbal Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati ya amma Allah. yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil Amin ya alamin. Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.